Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bi'aunillah, bi'idnillah, birridhoillah. Pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita di suratul Fatihah ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, segala puji, lillahi, bagi Allah, Rabbi, Tuhan, al-alamina, seluruh alam. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Kalimat ini adalah ungkapan syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Huruf alif dan lam dalam lafaz alhamdu menunjukkan makna yang mencakup segala macam pujian dan semua jenisnya hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ayat di atas, Allah memulai firman-Nya dengan menyebut basmalah untuk mengajarkan kepada hambanya agar memulai sesuatu perbuatan yang baik dengan menyebut basmalah. Sebagai pernyataan bahwa dia mengerjakan perbuatan itu karena Allah dan kepadanya-lah dia memohon pertolongan dan berkah. Maka pada ayat ini Allah mengajarkan kepada hambanya agar selalu memujinya. Alhamdu artinya pujian, karena kebaikan yang diberikan oleh yang dipuji atau karena suatu sifat keutamaan yang dimilikinya. Semua nikmat yang telah dirasakan dan didapat di alam ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab dialah yang menjadi sumber bagi semua nikmat. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempunyai sifat-sifat kesempurnaan. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala sajalah yang berhak dipuji. Orang yang menyebut alhamdulillah bukan hanya mengakui bahwa puji itu untuk Allah semata, melainkan dengan ucapannya itu dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabb artinya pemilik, pengelola, dan pemelihara. Di dalamnya terkandung arti mendidik, yaitu menyampaikan sesuatu kepada keadaan yang sempurna dengan berangsur-angsur. Al-alamin artinya seluruh alam, yakni semua jenis makhluk. Alam itu berjenis-jenis, yaitu alam tumbuhan, alam binatang, dan alam manusia, alam benda, alam makhluk halus, umpamanya malaikat, jin, dan alam yang lain. Ada mufassir yang mengkhususkan al-alamin pada ayat ini kepada makhluk-makhluk Allah yang berakal, yaitu manusia, malaikat, dan jin. Tetapi ini mempersulit arti kata yang sebenarnya amat luas. Dengan demikian, Allah itu pendidik seluruh alam. Tak ada sesuatu pun dari makhluk Allah yang terlepas dari didikannya. Allah mendidik makhluknya dengan seluas arti kata itu. Sebagai pendidik, dia menumbuhkan, menjaga, memberikan daya, tenaga, dan senjata kepada makhluk itu guna kesempurnaan hidupnya masing-masing. Siapa yang memperhatikan perjalanan bintang-bintang, menyelidiki kehidupan
tumbuh-tumbuhan dan binatang di laut dan di darat, mempelajari pertumbuhan manusia sejak dari rahim ibunya sampai ke masa kanak-kanak, lalu menjadi manusia yang sempurna, tahulah dia bahwa tidak ada sesuatu juga dari makhluk Allah yang terlepas dari penjagaan, pemeliharaan, asuhan dan inayahnya. Mari kita belajar agar kita ini senantiasa memuja dan memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah telah menciptakan kita, Allah telah menciptakan bumi dan isinya, bahkan surga diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman takwa. Hendaknya kita berterima kasih kepada Allah, memuja dan memuji kepada Allah atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita, termasuk nikmat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk juga nikmat iman. Kita diberi ilmu, kita bisa beramal, kita bisa ikhlas, dan kita bisa beristiqomah. Ini adalah karunia yang besar yang perlu kita syukuri dan kita jaga. Mudah-mudahan senantiasa Allah mengkokohkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dilihat dalam surat 41, namanya surat Fussilat, ayat 30 sampai 54. Mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.